Terus kelompok tani Sumber Makmur Kecamatan ini Tinggir Tengah, Tinggir yang saya banggakan anggota kelompok dan tentunya puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan berbagai kenikmatan, memberikan anugerah pada kita semua, hingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti, mendengarkan, dan nanti bisa berdiskusi di acara pelatihan tematik untuk tahap yang kedua. Sehubungan dengan banyaknya agenda, mungkin hari ini saya mohonkan izin yang tadi sedianya berkenan hadir, ingin hadir Ibu Kepala Dinas, tapi karena ada acara di Pemkot sehingga belum bisa rawat sini, belum bisa hadir. Dan Ibu Rini tadi ada kunjungan dari Ibu PJ Wali Kota membahas lomba ciptamu di sekretariat. Mungkin nanti Dek Nisa yang biasanya MC akan menyusul karena ada urusan PPID di kantor. Dan yang hadir di sini nanti cukup mewakili, dalam arti nanti acara tematik pada hari ini adalah yang pertama budidaya tabula pot sesuai requestnya Ibu Sriatun, dan nanti juga akan dibimbing langsung oleh Pak Widodo selaku PL pendamping. Juga nanti ditambahi bagaimana merawat tabula pot, ada pruning, ada pemupukan sederhana, ada mungkin supaya tidak diserang lalat buah. Nanti ada Mas Widi, PPL pendampingnya Mas Widodo, nanti yang isi tambahan nanti Mas Widi. Dan mungkin kalau masih ada waktu nanti ada penanggulangan stres dari psikologis Islam. Kebetulan ada adik-adik dari UIN yang magang di tempat kami, nanti penanganan stres awal. Jadi harapannya jangan sampai stres, tapi nanti sudah dipersiapkan seandainya ada gejala-gejala stres ini dinanggulangi. Nanti ada adik Imran Ghazali, Ahmad Imran Ghazali dan teman-teman yang memberikan trik penanganan stres dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit yang pengantar dari saya sebelum Pak Kepala Bidang nanti dikenalkan lagi yel-yel satu lagi yang asli dari pertanian. Kalau kemarin hanya produk lokal, ini instruksi dari pusat asli. Tapi ini masih semangat ya. Kalau masih semangat yel-yelnya nanti dulu aja. Untuk itu yang pertama acara mungkin langsung kami serahkan kepada Pak Kepala Bidang untuk memberikan sambutan dan pengarahan pada Pak Daryanto, untuk kami serahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan di atas ridho dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul di tempatnya Bu Sri, matur nuwun Bu, sampun dipun fasilitas ya, komplit nih. Jadi kita nggak repot-repot bawa alat-alat ini. Kami untuk saya pribadi ini sudah 2 kali di sini gitu. Jadi saya dulu masuk di Dinas Pangan dan Pertanian itu bulan Mei pas
ada kegiatan P2L. Jadi yang pertama itu bulan Mei, dan yang kedua merupakan kegiatan dari salah satu kegiatan di bidang pangan, Dinas Pangan dan Pertanian, khususnya untuk tahap pengembangan ya. Karena ada dua kegiatan yang tahap penumbuhan dan pengembangan ya. Yang di kelompok tani Sumber Makmur ini adalah sudah tahap pengembangan ya. Terima kasih juga kami sampaikan pada ibu-ibu yang maupun bapak-bapak ya. Ya, kelompok tani ini banyak ibunya ya. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Agus ya, atas pengarahan anggotanya sehingga bisa menyemarakkan kegiatan pelatihan tematik pada siang hari ini. Sebagaimana disebutkan Pak Puji, nanti ada budidaya tabulang pot ya, nanti dari PPL pendamping Mas Sudodo, juga dari kalau mungkin ada waktu juga dari Mbak Nisa ini, tapi belum kelihatan ya, karena Mbak Nisa juga ada kegiatan di diklatnya dan harus menyampaikan kegiatannya untuk diklat yang disampaikan di pelatihan P2L ini. Juga nanti ada adik dari UIN, Universitas Islam Negeri Salatiga ya, yang dulu STAIN ya, belum lama berubah menjadi UIN. Jadi di tempat kami ada di Dinas Pangan Pertanian ada 4 mahasiswa UIN yang magang, dan salah satu tugasnya juga nanti akan memberikan materi mengenai dukungan psikologi awal. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Ahmad Imron Ghazali. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan P2L ini adalah kegiatan dari salah satu kegiatan yang dilaksanakan di bidang pangan ya, di bidang pangan, di samping bidang-bidang lain yang ada di Dinas Pangan dan Pertanian. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menyimak ya, karena tema ini adalah sangat berkaitan langsung atau bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang menekuni pekarangan pangan lestari ini. Salah satunya adalah yaitu budidaya tanaman buah dalam pot ya. Jadi di samping sayuran juga buah-buahan merupakan konsumsi yang harus Bapak Ibu penuhi dalam pemenuhan gizi keluarga, sehingga hasilnya nanti juga akan bermanfaat bagi anak-anak Bapak Ibu ya, karena sedang digalakkannya sekarang ini pencegahan stunting ya. Jadi salah satu penyebab terjadinya stunting karena tidak tercukupinya pemenuhan gizi, terutama sayur dan buah. Dan ini salah satu sumber gizi ya, yang harus Bapak Ibu penuhi di pekarangan pangan lestari di sekitar rumah Bapak Ibu semuanya, sehingga akan membantu dalam pencegahan stunting di keluarga Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Apabila kami dalam menyampaikan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Pak Puji selaku pembawa acara. Terima kasih Pak Sir. Mungkin apa
apa yang disampaikan pada hari ini nanti bisa melengkapi ya, program-program yang ada. Yang jelas kita membicarakan pangan ya. Sementara tidak kayu-kayuan tapi pangan, itu entah buah, entah sayuran, entah umbi-umbian. Terlebih pada siang sore ini sesuai permintaan Ibu Sri Atun akan mencoba mengangkat tentang tabulampot yang mungkin potensi untuk daerah sini, karena tabulampot ini selain untuk hiasan di depan rumah kita, di pekarangan kita, maupun di tempat-tempat yang mungkin potensi untuk diletakkan, misalnya di lantai 2 ini juga ada hasil sampingan, yaitu berupa buah-buahan yang ini mesti nanti kaitannya dengan gizi seimbang maupun penganeka-ragaman. Jadi tidak lepas dari P2L. Mungkin sesuai harapan ada yang diinginkan oleh Bu Sri Atun, sekilas mungkin ada sepatah dua kata terkait dengan pemanfaatan pekarangan ini. Mungkin waktu saya serahkan Bu Sri Atun atau Pak Agus Salman ya, mungkin Bu Sri Atun yang standby di sini. Monggo Ibu, saya serahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Salatiga beserta jajarannya, Bapak PPL, Bapak Puji, juga dari Bapak yang lain ini ya, mungkin belum tepat satu persatu gitu Pak Gih. Alhamdulillah, bersyukur juga dari adik-adik UIN Kota Salatiga yang pada hari ini bisa hadir di sini. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak kelompok tani Sumber Makmur pinggir tengah setuju yang mati. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu. Kita akan diberikan materi pada hari ini. Kami berterima kasih dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Salatiga yang sudah memberikan ilmu, memberikan bantuan, memberikan support, memberikan segalanya kepada kami semua dari Bapak dan Ibu kelompok tani di sini. Harapan kami nanti bisa kita wujudkan impian-impian dari masyarakat, khususnya di RW 07 ini, baik dari P2L dan apa yang akan nanti disampaikan, ilmu yang akan diberikan dari Bapak PPL. Mudah-mudahan kami bisa menerima dan bisa mewujudkan dari bantuan berupa apapun dari Dinas Pertanian Kota Salatiga. Dan harapan kami tetap kami mohon bimbingan terus biar bisa sampai akhirnya bisa mewujudkan semua yang kami harapkan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam selama ini kami melaksanakan kegiatan di kebun masih kurang banget, ilmu kita belum bisa kita laksanakan dengan baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Ibu, mungkin
Dari saya cukup ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri, mungkin dengan semangat Bu Sri didukung anggota, ya ini kebetulan kelompok taninya cukup lengkap, ya bapak-bapaknya ada dan banyak perempuannya, banyak ibu-ibunya. Yang dekat dengan pekarangan biasanya ibu-ibu, sing ngopeni pekarangan. Dan atas dukungan itu harapan saya program P2L ini bisa berjalan. Kalau hanya sekedar melaksanakan anggaran, ngecake anggaran mungkin terlalu mudah, ya. Tapi bagaimana penjenengan mendapatkan ilmu, wajib menerapkan. Kalau ilmu ini kan tidak habis dalam waktu yang kapanpun dan semakin bermanfaat apabila disebarluaskan. Nah, guru ngecake anggaran jangan dengi didum gitu ku sayuran wis entuk akeh, ya kanggo pirang-pirang sasi. Ketan sentang gitu ku sayuran wis nyukupi, tapi bukan itu. Tapi harapannya ada transfer informasi penjenengan iso ngerti carane nandur, ngerti carane budidaya, niku harapane teng mriki. Ing napa saking dinas kok nunjuk penjenengan sing mewakili Kecamatan Tingkir untuk berkreasi karepe ngoten. Untuk lebih lengkap ilmunya ini ada request dari Bu, diwakili Bu Sriatun, mungkin juga masukan dari penjenengan semua yang sudah dirangkum, yaitu budidaya tanaman buah dalam pot, ya, tabu lampot. Ya. Ini nanti sepenuhnya akan disampaikan oleh PPL pendamping. PPL pendampingnya ya rakyat yang diciprat honor gen kerja. Honore piro semangatnya yang gede. Nah, nanti dilengkapi Mas Widi. Untuk sebenarnya saya serahkan Mas Widodo dan waktu, kesempatan, dan mungkin nanti dilanjutkan kalau ada diskusi pertanyaan dari semua anggota, kami persilahkan. Monggo Mas Widodo. Matur nuwun Pak Puji. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota kelompok tani Sumber Makmur, terlebih kepada keluarga Pak Mahzun yang telah menyiapkan tempat serta sarana tempat pertemuan pada siang hari ini, serta kepada adik-adik mahasiswa udah UIN ya, udah UIN ya. Dari STAIN, IAIN, sekarang UIN. Yang pertama, mari kita selalu tak lupa untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tengah-tengah kesibukan kita menuruti Rasul itu ngantuk ya. Terima kasih ini atas kerabat panjenengan semua. Maka mari kita sama-sama syukur bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berikan sahabatnya minat dunia hatta akhirat. Untuk materi kami yang masalah budidaya tabu lampot ini sesuai dengan yang Bu Sri Tikong. Kemudian nanti disambung dengan Pak Widi dan dari Mas Imran yang masalah stres ya. Sebenarnya ini perlu juga untuk saya nih. Biasanya tanggal 20-an ini semuanya stres. Tanggal 2 ya. Dalam belum stres nih.
Ini berarti ini materi ini Mas Imron nggih cocok kagem kula niki nggih. Nggih, untuk pelatihan kita tematik ada kegiatan pengembangan nggih, karena untuk saat ini kita sudah menginjak tahun yang kedua. Kalau tahun pertama kemarin namanya adalah kegiatan penumbuhan, untuk tahun kedua sudah kegiatan pengembangan P2L. Sengaja mungkin Ibu Sri memilih tema tabula pot karena kemarin kita sudah berkutat di sayur-sayuran, sehingga untuk tahun kedua sudah diperbolehkan untuk ke buah-buahan, karena untuk konsumsi rumah tangga di Kota Salatiga, kalau menurut data yang kemarin pola pangan harapan itu masih banyak habis di karbohidrat dan minyak, sehingga untuk konsumsi buah dan sayur masih kurang, sehingga kalau sayur dan buah bisa kita cukupi sendiri, mungkin ini akan lebih kita untuk mudah dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi lanjut Mas. Nah ini sebagaimana yang perlu yang kita ketahui bahwa untuk lahan di perkotaan, ya karena kebetulan tingkat tengah ini juga hasil pemekaran tapi sudah perkotaan, ini biasanya lahan bertambah atau berkurang itu lahan untuk pertanian itu berkurang terus ya. Nah mungkin entah itu untuk peruntakan untuk toko, karena kebetulan sini juga lalu lintasnya cukup ramai. Mungkin busri itu yang sebelah ini kebun sudah menjadi bangunan ibu ya. Kemudian belakang sana juga sudah penuh bangunan, sehingga mungkin kita perlu memanfaatkan seoptimal mungkin lahan yang serba terbatas tersebut. Maka untuk ibu-ibu yang misalnya ini kreatif karena brigel ini perlu difasilitasi atau perlu pengetahuan baru mengenai tabula pot, walaupun kalau sudah saya amati tadi di Busri juga sebenarnya sudah membuat tabula pot di depan itu Bu, ada jeruk itu sudah tabula pot sebenarnya itu. Nah, kemudian untuk tabula pot sendiri adalah kepanjangan dari tanaman buah dalam pot. Nah, pot sendiri tidak harus pot apa Bu? Pot pabrikan itu ya. Itu bisa diganti dengan mungkin kaleng cat atau ember simbol beten kangge, kemudian saat ini namanya planter bag ya. Planter bag itu pot tapi dari kados bagor ya. Tapi kalau bagor itu setahun pun brodol, tapi planter bag ini insya Allah lebih kuat lama. Kemudian untuk yang tanaman yang kita buahkan untuk tabula pot ini juga berbagai jenis nih. Pertama bisa kita lihat untuk jenis buah-buahan seperti mangga juga bisa, kemudian jeruk, jambu, aneka jambu itu sudah banyak yang dibudidaya secara tabula pot. Lanjut Mas. Adapun tujuan dari tabula pot sendiri ada yang pertama mungkin hasilnya ya, hasil dari tanaman itu. Kemudian yang kedua adalah sisi keindahannya, karena kalau kita bertamu ke rumah yang depannya ada tabula potnya dan berbuah, itu biasanya timbul keinginan kok apik men kenapa. Kemudian timbul rasa ingin, kemudian pengen gawe, pengen duwe kan seperti itu nggih. Tapi kadang kan harus duwe arep ngepek kadang eman-eman. Nggih Bu nggih. Nggih, jane ngoten. Ini kula nggih eman-eman arep ngepek, kadang-kadang akhirnya malah gogrok dewi ini. Nah, ini kalau dengan tabula pot ini akan lebih mudah dalam merawat tanaman buah, sehingga tanaman buah bisa lebih produktif dengan intensitas perawatan tanaman yang dapat lebih maksimal. Karena lingkup tanaman hanya di dalam pot yang mungkin diameternya sekitar 40-60 cm itu, kalaupun ada gulma kita juga mudah dalam mencabutnya. Kemudian dalam pengairan juga lebih sedikit menggunakan air dibandingkan dengan tanaman yang di lahan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mempercantik halaman kita dengan tanaman buah dalam pot, sehingga akan membuat itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian membuat tantangan baru. Tanaman buah sangat identik dengan tanaman yang dapat membutuhkan lahan yang luas.
Akan tetapi kita mencoba dengan seluruh pengen kita yang memiliki mengenai tanaman menanam untuk menerapkan pada lahan yang sempit. Nah, kalau tanaman lahan luas kita banyak menghasilkan tanam buah kan sudah wajar ya, biasa lahannya ombo. Tapi kalau dengan lahan yang terbatas kita bisa memproduksi buah, itu akan sebuah nilai tambah. Misalnya taruh di posisinya punya dak di atas itu ya. Ini sementara sudah menghasilkan hidroponik dengan luas area yang mungkin terbatas, di bawahnya cor-coran semen, tapi kok bisa menghasilkan sayuran sementara ini di atas. Nah, kalau ditambah lagi dengan pot mungkin atau bunga pot mungkin juga akan menjadi lebih bagus lagi. Kemudian memanfaatkan lahan sempit agar lebih produktif sehingga lahan tidak mangkrak ya. Entah itu lahan berupa tanah atau masih atau berupa semenan atau pavingan, itu masih bisa kita manfaatkan untuk budidaya tanaman buah. Lanjut. Kemudian kelebihan tabu lampot itu kita dapat memaksimalkan lahan yang sempit untuk dapat menyalurkan hobi dalam budidaya tanaman buah. Untuk yang hobi tanaman-tanaman biasanya kalau ibu-ibu kan hoarding ya Bu ya. Untuk misalnya untuk keperluan dapur misalnya apa Bu bisa tanam di pekarangan Bu? Oncelang. Yang sering dipakai oncelang ya, seledri gitu nih, gerendok, ambil itu. Kemudian misalnya pandan ya, nah ulang poso niku tolang kan. Nah ini nanti ditambahi dengan buah-buahan Bu. Kalau yang biasa dikonsumsi di rumah tangga dan apa Bu? Pisang. Pisang maksudnya apa lagi? Pepaya. Nah jeruk biasanya tumbas ya. Gitu tumbas. Udah telung tumbas nama meteknya Mbak? Tumbas. Nah biasanya nasi yang buatan tumbas misalnya pisang kaleng atas itu biasanya pukul ini gambar kan. Tapi untuk jeruk, kemudian mangga, kemudian jambu air itu biasanya beli kan. Nah ini nanti mungkin bisa diagendakan oleh kelompok untuk mungkin ini mau jadi kawasan apa jambu air atau jambu yang lain atau buah-buahan yang lain nanti. Kemudian yang berikutnya ini perawatan lebih terjamin karena perawatan pada terlambat di antara kita bisa lebih maksimal dalam memenuhi nutrisi atau pemupukan tanaman. Jadi karena lokasi tanaman tersebut terlambat sehingga dalam pemberian nutrisi kita juga tidak perlu menggunakan tenaga yang lebih besar. Misalnya untuk pemupukan untuk di lahan misalkan kita buat galian dengan cangkul, tapi kalau di tabung apa tidak perlu seperti itu, bukan cukup dengan dioker-oker dengan cetok itu bisa, kemudian dikocok dengan pupuk yang dilakukan dalam air juga bisa. Kemudian pengontrolan terhadap hama penyakit juga lebih mudah ya, karena tanamannya mungkin di sekitar kita, tiap hari kita buka lawang ke sekitar tanduran ini, mungkin enak ular sisi loro cepet konangan. Kenapa Bu? Geli oleh ular. Okay. Tapi kalau nanduri wonten kebun misalnya kan wonten omong-omong mawon misalnya dangu nembe pirsa, tapi kalau di pekarangan buka gambaripun buka korden jendela wah kayak ono gambangane semut napa wonten keperin napa wonten ini ular walang itu biasanya asring menclok teng mriku. Terutama untuk jambu air itu biasanya di pucuk-pucuknya itu Bu. Itu biasanya sering dimakan ulat-ulat kecil itu. Kemudian kebutuhan air tanaman bisa tercukupi karena tanaman mudah kita pantau perkembangan tanamannya. Kemudian pemangkasan cabang tanaman untuk bisa mendapatkan figur tanaman yang lebih baik dan lebih mudah. Jadi dalam artian itu kita juga perlu pemangkasan untuk memangkas tunas-tunas air atau cara petani itu sogolan. Sogolan itu tumbuh misalnya lebih cepat, tetapi itu menghasilkan membutuhkan nutrisi yang lebih, tetapi buahnya nanti kurang bagus atau malah cenderung nggak berbuah, sehingga tunas-tunas air perlu kita pangkas atau kita buang. Kemudian dapat dinikmati dari hasil panennya lebih panennya baik untuk buah yang dikonsumsi sendiri atau menjadi pendapatan tambahan dari hasil buah yang dijual.
Jadi hasilnya nanti berlebih ya bisa kita jual, kita mendapatkan uang, minimal kita bisa menghemat uang, tidak beli tapi kita bisa mengkonsumsinya seperti itu. Nah, tapi di samping kelebihan ternyata tabung lambat juga ada kekurangannya. Kekurangan tabung lambat itu tidak semua tanaman buah dapat kita jadikan tabung lambat, karena kita tahu bahwa setiap tanaman punya karakteristik masing-masing. Kira-kira apa Bu yang tidak bisa dibuat tabung lambat? Pisang ya. Pisang yang buat tabung lambat ya, karena anaknya jerapang dan putih-putih ini Bu. Oke, Pak. Pisang dan apa lagi? Nek kelapa malah ngene nggih, tabung lambat kelapa nggih. Dadi bonsai niku. Nggih. Pepaya, itu lho pepaya kelapa. Nggih. Nggih. Dalam salak ada ngeten nggih, salak dalam pot niku. Nah, nggih itu. Itu yang tidak bisa. Yang lainnya yang bisanya yang monokotil bisa apa tidak bisa gitu. Nah, kemudian produksinya tidak dapat setinggi tanaman buah yang kita tanam di lahan. Ya, karena keterbatasan apa nih tempat hidup tentunya, sehingga mungkin hasilnya tidak sebanyak yang kalau kita tanam langsung ke tanah. Misalnya mangga kalau kita tanam di tanah tingginya bisa mencapai 7 meteran gitu. Tapi kalau kita lapor mungkin 2 meter itu sudah besar sekali. Nah, sehingga dengan kondisi tanaman yang demikian mungkin hasilnya tidak sebanyak yang kita tanam di lahan, tetapi rasa di hati itu lebih puas kalau kita punya tabung lambat dibandingkan tanaman yang di lahan. Saya sendiri juga punya jambu air, satu di pot, satu di kebun Bu. Tapi sing ngompeni tenane yo yang di pot itu, di kebun cenderung yo salah luweh kan. Betul masuk seperti itu. Karena di pot taruh di depan rumah sampai rumah tidak timun nyawang begitu. Tapi yang di kebun di Tegalan itu kadang sebulan pisang ya belum tentu nengok begitu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keterbatasan pada pertumbuhan perakaran tanam ya, karena cuma lingkupnya seluas pot tadi itu, sehingga akarnya tidak bisa berkembang lebih jauh, sehingga kita perlu ekstra memberikan nutrisinya ya, karena terbatas di situ akarnya, karena kita ketahui bahwa akar dari tanaman tersebut adalah untuk mengambil unsur-unsur hara yang diperlukan untuk memproduksi buahnya. Oke, lanjut. Nah, ini cara membuat tabung lambat. Saya yakin juga ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah perso semua cara nanam itu bagaimana. Tapi ini apa ya? Caranya mereview atau menyegarkan ingatan kembali. Yang pertama adalah menyiapkan bibit. Yang kedua adalah menyiapkan tanam atau menyiapkan bibit itu kita akan mau nanam bibit apa atau tanaman apa yang akan kita tanam. Kemudian menyiapkan media tanam, yaitu media yang akan kita masukkan ke dalam potnya. Kemudian penanaman bibit dan perawatan. Perawatan juga banyak begini, mulai dari nanti menyiram, kemudian pruning atau pemangkasan, kemudian pengendalian hama penyakit dan sebagainya. Jangan lanjut Mas. Yang pertama adalah menyiapkan bibit dulu Bu. Untuk budidaya tabung lambat sebaiknya gunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif. Atau sih perbanyakan vegetatif nih Bu. Vegetatif itu bisa hasil dari cangkokan, kemudian hasil dari sambungan. Yang penting tidak dari niki Bu, dederan biji. Kalau kita deder biji kita tanam di pot itu hasilnya kurang bagus, karena kalau dari biji itu yang pertama berbuahnya itu cukup lama gitu. Kalau dengan cangkok mungkin kita nyangkok jambu air itu 2 tahun bisa berbuah, tapi kalau dari biji itu bisa 5 tahun lebih gitu, 5 tahun lebih itu baru berbuah. Makanya kita dianjurkan dengan yang vegetatif, bukan yang dari biji. Kemudian yang kedua, kelebihan dari vegetatif yaitu tanaman bisa dipastikan sifat seperti induknya. Kalau kita nyangkok dengan misalnya jambu air warna merah gitu, kalau kita cangkok juga akan berwarna merah. Tapi kalau nanti dengan biji
mungkin kita tukulannya itu mungkin nggak semerah dengan indukannya seperti itu. Kemudian rasanya juga kalau dengan biji itu kemungkinan juga induknya manis, tapi tukulannya biasanya tidak semanis induknya. Itu kalau tanaman gitu, tapi manusia beda lagi, biasanya ibu manis, anaknya luwih manis gitu. Kemudian menyiapkan media tanam. Kalau media tanam bisa kita pakai campuran tanah, kompos, dan arang sekam. Ini tanah sini ada, kompos di bawah pohon bambu juga ada. Kemudian arang sekam nih, misalnya Pak Agus sering nyelapke yang serepan keliling itu ya. Nah itu walaupun kalau saya dengar dokternya kalau nyelapke itu Pak berambut dan katule ini sing nyelep ngoten. Kemudian berasnya gini sing nyelepe kan. Nah, sisan wae nek itu diregani pira wae sing niku sing berambut niku wau, nanti bisa kita buat arang sekam. Dan kalau kita mau Bu itu bisa kita ambil juga asap cairnya, sehingga arang sekamnya untuk media tanam, nanti asap cairnya bisa digunakan untuk mengendalikan hama, misalnya jenis serangga dan kutu-kutuan. Itu Pak Agus juga sudah mempraktekkan bikinan arang sekam dan asap cair di greenhouse sana Bu, yang di depan kelurahan itu Pak Agus sebenarnya sudah bikin. Kemudian yang kedua adalah campuran tanah, kemudian pupuk kandang dan sekam padi. Nah kalau tadi sekamnya diarangkan, kalau ya ini tidak diarangkan, sekam padi biasa, tapi dengan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang di sebelah sudah banyak ya, yang protein ya. Purun di asal gitu, di suwon pupuk yang ada dalam. Jadi pun dari Ciparotin juga, alhamdulillah dan Angel. Nah sewingnya kita tadi sapi ini, rabuk sapi. Gini Pak Mbah, buatnya sini Mbah Jamil. Nah ini kagungan kaki Mbah, kaki nanam singkong terkebun ini. Kata saya nabi nanam kalau pas liwat dinten kepes ini kan lebih ceblok pokung pengetan dia, tengah jengi griyo tingkat nih kan. Nah, dalam, oh dia lagi dibaca dulu. Lihat luasannya begini. Oh, lihat kalau pas nyonte lebu nih kok tembriki. Oh, lihat kalau ikut lho. Mbak Jamil kok teng ngajak griyo tingkat nih kok. Oh, ini gue griya nih. Oke. Nah, ini petani susah, jadi kan aku susah sebelah kita. Jadi kemudian untuk menekan biaya gunakan bahan baku yang banyak di lingkungan sekitar kita. Tadi di sini sampun kata bahan dasar untuk membuat tabur nampot tadi. Jadi lanjut. Tahap yang kedua adalah penanaman bibit. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahan media tanam, kemudian ayak dan buang kerikil-kerikil yang ada di dalamnya, campurkan bahan-bahan itu hingga merata. Karena biasanya masih banyak campuran kerikil di dalam tanah, itu kita kita pisahkan. Kemudian siapkan pot dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran tanaman. Sebaiknya dimulai dari ukuran pot yang kecil, sehingga apabila tanaman semakin besar, pot bisa diganti sekaligus sebagai penanda untuk meremajakan media tanam. Nah kalau ini ada dua versi Bu. Ada yang langsung memakai pot besar, kemudian ada yang bertahap, ada yang kecil, kemudian rodok gede sidik, kemudian yang terakhir di gede. Nah ini masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dengan yang dimulai dengan pot kecil, ini kelebihannya akan selalu ada pembaruan di media tanam, itu akan selalu setiap kali otomatis kita akan memberikan media yang baru. Tetapi kelemahannya kita harus banyak menyediakan pot dari berbagai ukuran kan gitu ya. Dari sing cilik duwe sing rada gede meneh, kemudian duwe sing paling gede kan seperti itu. Ini kelemahannya itu. Tapi kelebihannya tadi media tanamnya akan selalu terbarukan. Tetapi yang kedua, yang apabila langsung ditanam di pot yang besar, itu kelebihannya kita cukup sekali tanam dan tidak perlu pindah tanam lagi. Tetapi kekurangannya itu medianya tidak gonta-ganti, hanya satu itu aja terus.
dan cepat, biasanya cepat bantat tuh kalau tidak kita sering apa ya. Biasanya kalau saya itu di rumah sing bagian kalau udah keras itu atasnya kita kerok lagi, kita tambahkan lagi pupuk kandang sehingga akan selalu gembur gitu ya. Berikutnya adalah meletakkan pecahan genteng pada dasar pot satu lapis saja. Nah, tujuannya adalah niki Bu, kalau di bagian bawah itu kan ada lubang-lubang tuh gitu, biasanya ada 8 atau berapa itu. Itu kita lapisi dulu yang paling bawah itu dengan pecahan genteng Bu. Kalau nggak ada pecahan genteng yo kerikil bisa. Styrofoam, kalau saya juga styrofoam itu tak jual-jual taruh paling bawah itu. Kemudian arang yang kayu ini bisa saged. Selapis saja di paling bawah. Kira-kira tujuannya kesannya apa Bu? Pripun? Nggih. Porositas nih kesannya pun toyo yang air yang untuk menyiram itu langsung keluar. Kalau tidak pakai itu nanti biasanya ngegenang dengan situ dan tanah yang apa nggih terlarut itu berdasarkan lama akan ngembali lubangnya itu sehingga akan apa nggih busuk nanti akarnya karena air enggak keluar. Jadi nggih pun ngeten dereng antem. Pun nggih. Ampun, alhamdulillah mun ngertos berarti pun sekap nih. Oh, dereng. Yang biasanya kemudian letakkan juga satu lapis hijau atau sabut kelapa. Sabut kelapa itu sing niku nggih sing bagian dalamnya bukan sing nggen jobone niku tadi di sepet nggih. Sepet niku kita di atasnya kita taruh sepet. Tujuannya kita apa untuk sepet niki? Betul loh. Kalau sepet kan sifatnya mengikat air gitu. Jadi air walaupun hilang ke bawah tadi itu langsung keluar dari pot, tapi masih ada yang tersimpan di dalam sepet itu sehingga menjaga kelembaban. Karena akar bisa bisa mengambil zat-zat makanan di situ itu kalau dalam kondisi lembab. Kalau kering itu mereka nggak bisa nggak bisa menyerap hara yang ada di situ. Sehingga dengan sepet itu media yang di bawah di dalam pot itu tetap lembab dengan basah. Beten nggih kalau basah itu ngecempeng. Kalau lembab itu hanyep. Kemudian isi dengan media tanam yang sudah dicampur sehingga setengah tinggi pot. Nah, jadi kita masukkan media yang sudah dicampur tadi setinggi setengah potnya. Kemudian untuk mengurangi penguapan, pangkas sebagian daun atau batang bibit tanaman, kemudian buka polybag bibit tanaman, letakkan di tengah-tengah pot, kemudian timbun dengan media tanam hingga pangkal batang. Nah, ini biasanya untuk penanaman ini ada yang polybagnya dibuka biar, ada juga yang cukup di sobek bagian bawah dan samping-sampingnya. Itu monggo tergantung jeneng, karena ada yang pikiran apa nanti juga plastiknya akan rusak sendiri atau akan remuk sendiri seperti itu. Tapi kalau saya biasanya lebih material buka biak sehingga nanti akar juga akan lebih cepat untuk menyesuaikan dengan media di dalam pot. Berikutnya adalah padatkan media tanam di sekitar pangkal batang dan pastikan tanaman sudah kuat terlebang. Kemudian siram dengan air untuk mempertahankan kelembaban. Jadi setelah tanaman kita masukkan di pot, kemudian kita tambahkan media tanam, kemudian kita tekan-tekan di sekitar tanaman itu untuk memberikan supaya tanaman tetap tegak di bagian tengah, tidak miring-miring. Kemudian simpan tabungan pot di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi. Siram setiap pagi atau sore atau sesuai dengan kondisi. Kalau musim hujan mungkin sudah keterpakan air hujan yang tidak perlu disiram. Kemudian setelah 1 minggu bisa diletakkan di tempat yang terbuka atau bisa ditempatkan di tempat yang lebih panas. Kalau seminggu tadi untuk penyesuaian, bisa nanti kita lihat kalau sudah mulai turbus kecil-kecil itu sudah mulai tunas, itu bisa kita letakkan di tempat yang lebih terbuka atau lebih panas. Jadi lanjut. Nah, perawatan itu ada penyiraman, kemudian pemangkasan atau pruning, pemupukan, pengendalian hama penyakit. Tadi hama penyakit
Ini nanti akan diurus lebih banyak oleh Pak Widi kita ini. Ya Mas Widi ya. Nah, jenengan Pamekasan Pak Wei. Ya sekabeh apa-apa lah perawatan dan wae. Iku borongan iku iso apa-apa iki. Ya, tadi yang terakhir yang penggantian media dan pot tadi yang itu berarti yang kita tanya pakai pot yang kecil dulu itu tadi kita pakai yang terakhir ini penggantian media dan pot. Tapi kalau kita langsung tanam di pot yang besar itu enggak perlu yang langkah terakhir itu enggak usah. Jadi kita langsung pakai pot besar berarti langsung di situ aja, cukup perawatannya 1 sampai 4. Nah kalau hama penyakit itu biasanya, ya ini biasa di saya itu yang pertama itu ya tadi bu, ular bu, ular itu jelas, ya, jambu nih ya. Itu ada ular yang susah itu yang menggulung daun itu bu, nah, betul gulung itu yang susah. Kudu rajin, nah, kalau di pot penak bu, cekelirnya apa nih bu, nek gila ya. Nek ular kan gila, nek ular liane ra gila iku. Lah ular apa Bu? Ular keket ngene. Nah, ular jedung nih, dadi kupu gajah ngoten. Kemudian yang kedua itu Bu kutu atau belalang dulu. Belalang itu juga kadang suka mundesi pucuk-pucuknya itu. Kemudian yang ketiga kutu putih itu biasanya akan membuat bagi daun itu menjadi kehitaman nama-nama itu bangkaan atau orang begini gitu dalam warang lagi kutu itu nah seorang warang yang sakit niku nah itu namanya itu Bu. Kemudian biasanya itu di jambu air juga sering itu, kemudian di jenis mangga juga banyak itu orang artinya kutu putih itu penggepetan begini gitu. Kalau untuk pengendaliannya biasanya kalau banyak itu berarti pakai pestisida, tapi kalau untuk kita makan sendiri kalau saya itu biasanya pakai ini Bu deterjen apa gitu sunlight ya gitu. Tapi jangan terlalu pekat. Kalau pekat itu nanti akan menutup stomata sehingga malah akan buat layu. Sehingga kalau 1 liter itu kalau saya pakai yang kalau tak sendok ini gitu teman-teman. Nah 1 sendok tak itu. Tapi kalau kekentelan itu malah menutupi stomata dan itu justru akan membuat atau mengganggu. Nah cara sekelarin proses fotosintesis itu saya kemutan dulu. Nah ngajari anaknya nggak ya. Klorofil, fotosintesis, stomata, nah zaman rien, Pak Abu tak kira nggak tahu ya. Kemudian untuk penyakit misalnya untuk yang penyakit itu misalnya karat di ini Bu, apa gitu, gosong-gosong nih kalau jamur misalnya di musim niku biasanya untuk daunnya itu. Kemudian kalau genangannya itu atau air di pot itu tidak mudah atos itu biasanya busuk di akar misalnya itu penyakitnya misalnya itu. Kemudian untuk pemupukan di awal bisa kita pakai ya tadi itu sudah ada pupuk kandang, dan kalau untuk pupuk Yamianya biasanya saya pakai NPK yang biru itu yang 16 betul mungkin. Itu satu sendok itu. Dalam? Lah kata-kata, nah untuk yang awal-awal Bu, itu nanti lebih baik kita sedikit tapi sering daripada banyak tapi jarang. Nah, kalau untuk pemupukan itu biasanya sekitar kalau masih awal-awal ini itu 5 sampai 10 gram per bulan. Nah, tetapi kalau sudah sekitar 2 tahunan itu kita tingkatkan menjadi sekitar 20 sampai 25 gram per bulan. Nah, jadi kan kerabu tiap bulan apa? Seminggu. Sepocok-pocok gimana nawan apa? Kan jadi semakin agak jauh tuh. Karena yang akar yang menyerap makanan itu yang sing ujung, bukan yang di dangkelnya. Nah, makanya itu juga ada 2 versi, ada yang digarit-garit melingkar, kemudian kita berikan melingkar ditutup,
Yang kedua di uak-uak dengan uak dengan air itu baru disiramkan. Nah, monggo ini tergantung selera ya. Kalau saya kalau lebih mantap tak gerucuk nih bisa langsung nyampur dengan air itu akan menyebar semua ke dalam pot. Ya. Tapi kalau hanya di lubang atau itu, nah itu punya kelebihan masing-masing Bu. Kalau yang dilarut dalam air itu lebih cepat habis, lebih cepat terserap. Tapi kalau di dalam guratan tanah itu awet di situ, tapi dia makannya sedikit-sedikit. Masing-masing punya plus minusnya. Ya tapi kalau di pot mungkin kan kita sering nyiram Bu ya. Mungkin lebih efektif kalau sekalian nyiram sekalian pupuk gitu. Tapi kalau di lahanan yang di tegalan itu biasanya saya pakai digali itu tutup sih udah. Karena kita kalau nyiram segitu banyaknya kan kadang rati rekaos. Ya tapi dalam Bu pripun orang gitu kan. Ibu era menterong. Nah, karena pripun tuh? Dikocor napa jenengan uwak-uwak. Uwak-uwak. Ini Bu, tanahnya tuh lho diuwak-uwaknya. Ah, nggih. Nggih kata lagi diuwak-uwak lagi. Diuwak-uwak di usrut-usrut ngoten nggih, nek tutup meleh ngoten. Nggih. Kemudian tadi penyiraman sesuaikan kan menawi dilihat terus rotok garing gitu siram, tapi kalau masih basah ini tidak usah karena kalau terlalu kita siram dan akan hanyut itu justru akan melarutkan hara ya sehingga akan keluar eman-eman rabuke ngoten. Jadi ada cerita apa deh? Betul apa jenengan apa nggih? Kalau niki jenengan menawi ngaten pripun Pak atau apa? Nggih, kesane ngertos. Nah, kalau untuk yang misalnya kalau karbongan kata Pak, tapi ampun nggih kata ginakaken nopo lah, itu biasanya kita nanti bisa pakai yang pestisida nabati ya, atau pestisida yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada yang di sekitar kita, misalnya dengan lidah buaya atau dengan daun sirsat. Nah itu bisa kita pakai untuk pestisida. Ini kita deplok mawon naik blender, biasanya rusak lah mesake sing nganggo blender ini. Ada yang kita bisa pakai jahe, bisa lengkuas empon-empon itu untuk menolak hama dan penyakit bisa kita pakai empon-empon itu. Nanti kalau kita sudah punya tabung lampot bisa kita praktekkan gitu. Nah, jadi kalau tabung lampot itu pun sudah merencanakan langsung praktek temlinging mereka, tapi kok pertemuannya di rumah sini akhirnya sementara kita diskusi dulu, nanti sewaktu-waktu jenengan pun siap bahannya kita bisa praktek bareng-bareng di kebun belakang atau nggih. Nah, atau nggih. Kalau jadi ini punya pot, tapi kalau tinggal teng BBB mereka, kok pertemuannya tidak di kebun tapi di rumahnya Bu Sri, tapi kalau saya nggawa malah ngerti kan ngoten. Di soalnya kan berapa, enten kompor pupuk kandang, beri toko kan yo kewah ki ada ngono. Makanya pal-pale kan winging mawon. Cik, ada lagi Mas. Nah, ini contoh tabung lampor jambu air. Ini aneka jambu air ini tergantung selera nggih. Jambu air zaman Klorian ngertine yo gur kuwi tok ngoten. Darsono zaman Klorian sing terkenal itu. Nah, mriki napa Bos yang terkenal jambu air? Citra. Nah, macam-macam jambu air niku. Sing kados nek ngene kula ngarane wudel niku, kaya wudel niku. Nggih ta? Nggih mboten, tapi kenapa Bu? Kecut. Nah, nggih nek kula jambu air wudel ngoten. Cara susuan. Kemudian nggih rujakan misalnya lotesan. Nah, nek niki kena enten sing rondo Mbak niku jambu dempan nggih jambu citra niku. Kemudian ada Pak Puji niku madu deli nggih. Ada madu deli hijau tapi manis lebih ngoten. Kemudian ada lagi kesuma merah, ada dalhari, pokoknya macam-macam niku nggih. Nah, jenengan tadi HP-nya kan canggih-canggih bisa niku. Kalau kita api seniki Pak jenis niki monggo dengan tumbas. Nah, kalau tumbas nggih kudu paling kudu duwe nggone mriko Bu. Kita Pak Puji siap betul Pak? Siap bibit betul jenengan.
Ngoten to. Pak Budi siap milih sing napa ngoten. Nek daerah tiir iki ngeten daerah Globet mriki ngeten sing sate aneka bibit ngeten iki. Ini untuk yang jambu air. Jadi tingginya itu ini di pot biasanya ada garis di atas di bawah bibir pot gitu. Nah itu maksimal media sampai situ. Biasanya ada garisnya nanti di setiap pot itu. Jadi lanjut Mas. Nah ini jambu biji, nah, jambu kristal terus ini. Nah jambu ini, jambu biji ini juga berbagai macam jenis. Nah zaman riyen niku nasi apik-apik mesti Bangkok apa nih, jambu Bangkok. Nah giliran sing lokal-lokal. Nah apik. Nggih. Jambu napa guna sing lokal niku? Jambu krikil nggih, sing alit-alit niku nggih. Jambu krikil, kemudian ada jambu merah niku sih, jambu abrit terus ini sing yang untuk obat demam berdarah gitu. Ini kan jus jambu itu untuk menambah apa Bu? Leukotrombosit. Nah, saja yang ngoten. Nah, klorian niki obat diare pucuke jane Bu. Tapi mak klorian mboten asal dipetik, dadi cukup ditiungke kaliyan beton sarep darem nggih. Nggih. Di mamah ngoten. Tapi enggak boleh ngono Bu, dipetik nggih. Kok ditiungke ngoten jembre napa boleh to. Lah kula pusi berarti klorian. Lha kan anu niku go ditiungke kan mamah ngoten niku. Nggih. Nyenggut niku bahasane nyenggut nang ngene. Nyenggut Pak. Jaman riyen kula alit ngoten niku. Kemudian ada jambu ngeten iki jenisnya sing selain saniki sing ngetan lebih kristal niku. Jambu kristal. Nggih lanjut. Nah niki kelengkeng nggih kathah jenisipun. Kalau dulu kelengkeng niku identik dengan buah dataran tinggi, tapi saat ini pun buatan ada kelengkeng yang bisa berbuah di dataran menengah atau dataran rendah. Kelengkeng juga banyak jenisnya, ada kelengkeng sing ageng-ageng niku pingpong dan kemudian ada kelengkeng kristal, new kristal, ada new kristal, ada kelengkeng diamond, ada kelengkeng mata lada, dan jenengan kantun sing remen sing napa nek Diamond River niku biasanya napa nggih terlalu nek kula juicy niku nggih terlalu banyak airnya, kandungan airnya tinggi. Jadi begitu dibuka niku kadang moncrot ngoten. Itu yang Diamond River. Kalau mata lada itu nggih bijinya kecil, dagingnya agak tebal. Namanya juga lada nggih. Jadi bijinya ibaratnya sak lada, sak mrica ngoten. Itu yang mata lada. Kemudian yang kristal itu dagingnya tebal dan buahnya agak kering, tidak sebasah yang diamond tadi. Kemudian yang paling besar yang ada yang itoh ya. Ada yang itoh sekarang yang terbaru ini ada kelengkeng merah, kemudian ada juga kelengkeng aroma durian. Nah itu tergantung selera jenengan mungkin. Oke, lanjut. Nah ini juga mangga. Mangga ini juga banyak jenisnya begitu, mulai dari zaman niku sing irurang nggih, lokal-lokal niku. Mangga golek, mangga aromanis, mana lagi mangga madu. Apa Bu? Gedong kincu. Nah, gedong merah. Enten saking iki sing gedhe mrih mangga sing saking Malaysia niku Mahathir nggih. Ada lali jiwo. Kowe kuatah iki jenis mangga. Nah, monggo iki sesuai selera jenengan mawon. Kemudian enten sing mangga sing ungu niku Irwin ya. Mangga ungu, kulitnya ungu. Gini kula pun nate modal sepindah. Ini juga cukup mudah untuk dibikin tabu lampot ini mangga ini. Hamanya juga relatif nggak ada kecuali satu lalat buah biasanya itu untuk mangga itu. Biasanya kalau sudah kerundil kan suka ada apa ya?
pecah-pecah itu biasanya, ya itu karena ada lalat yang bertelur di situ nanti akan membuat si mangga ini busuk nantinya. Nah, kalau untuk lalat buah, sebenarnya saya juga ada materi kemarin mintanya sudah saya bikin 2 materi, jadi itu Mbak Nisa cici yang lalat buah sudah saya bikinkan dengan Mbak. Tapi nanti kita bisa praktek di belakang nggak apa-apa untuk yang lalat buah. Seperti yang sudah saya nopong ya. Saya pasangkan dulu katanya, kata Bu Sri ada yang tertangkap katanya. Banyak nggih? Nggih, ngaten. Nggih. Nggih, lanjut. Itu bikinnya juga sederhana. Nah, ini juga belimbing. Belimbing juga ada belimbing madu, ada belimbing demak, belimbing dewi. Nah, terus ngaten. Nah, zaman ini ngerti yo belimbing nomor nggih. Ternyata sekarang belimbing juga banyak jenisnya. Itu potnya mana nggak terlalu besar itu. Tapi kalau belimbing biasanya dibungkus begitu, pakai ini gue apa? Koran apa nih gue? Atau pakai plastik, biar nggak apa ya? Lalat buah gitu, itu bisa nih. Untuk koran, lanjut. Sawo juga ada sawo.